Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya yang bernama Muhammad Agus Miftah, kelas PPA 4B. Dalam mata kuliah metodologi pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang al-madkhal al-wadhifi. Jadi al-madkhal al-wadhifi ini yaitu sebuah metode yang diprioritaskan saat mengajar. Baik, akan saya jelaskan metode madkhal al-wadhifi, yaitu metode yang digunakan karena semata-mata untuk lebih memprioritaskan pembelajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kecenderungan dalam belajar bahasa Arab. Kemudian dicarilah metode yang sesuai dengannya secara berurutan tujuan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode ini. Antara lain agar pembelajar mampu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian yaitu pembelajaran melalui kalam atau membaca. Keterampilan berbicara. Berbicara dianggap sebagai keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa asing, karena berbicara merupakan suatu yang aplikatif dalam bahasa dan merupakan tujuan awal seorang yang belajar suatu bahasa. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran ini agar memperoleh hasil yang maksimal, yaitu kemampuan dari seorang guru dan metode yang digunakan. Karena dua faktor tersebut memiliki dominasi keberhasilan pembelajaran bicara. Keterampilan berbicara ini meliputi pembelajaran berbicara, yaitu pembelajaran bicara atau yang disebut wal muhadatsah, dan mengungkapkan langsung tujuan pembelajaran berbicara. Yang pertama adalah agar dapat mengucapkan ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Yang kedua, agar dapat mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang berbeda atau yang menyerupainya. Yang ketiga, agar dapat membedakan ungkapan yang dibaca panjang yang adanya dibaca pendek. Yang terakhir yaitu yang nomor 4, dapat mengungkapkan keinginan hatinya dengan menggunakan susunan kalimat yang sesuai dengan nahwu atau tata bahasa. Yang nomor 5 yaitu dapat mengungkapkan apa yang terlintas dalam pikirannya dengan menggunakan aturan yang benar dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Yang terakhir yaitu dapat menggunakan bagian-bagian dari tata bahasa Arab dalam ungkapannya, seperti tanda mudzakkar, muannas, ada hal dan fi'il yang sesuai dengan waktu. Kemudian selanjutnya yaitu pembelajaran membaca. Pembelajaran membaca yaitu sebuah aktivitas membaca, sama seperti menyimak, namun demikian ia memiliki kelebihan. Dari menyimak dalam hal pemberian butir linguis yang lebih akurat, di samping itu pembaca yang baik bersifat otonom dan bisa melakukan kegiatannya sendiri di luar kelas. Mereka juga tetap bisa berhubungan dengan bahasa sasaran melalui majalah, buku, atau surat kabar
berbahasa sasaran. Dengan cara seperti itu, pembelajar akan memperoleh tambahan kosakata dan bentuk-bentuk bahasa dalam banyak yang sangat bermanfaat dalam berinteraksi komunikatif. Ada 6 keterampilan harus ditekankan dalam pembelajar dalam pengajaran membaca. Di antaranya adalah 1. Keterampilan prediktif, 2. Mencari informasi tertentu, 3. Memperoleh gambaran secara umum, 4. Mengenali fungsi dan pola wacana, 5. Menarik makna dengan teks, 6. Memperoleh informasi rinci. Kemudian selanjutnya yaitu pembelajaran kitabah. Pembelajaran kitabah merupakan salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Jika berbicara merupakan sarana untuk berkomunikasi aktif dengan orang lain sehingga ia dapat mengungkapkan perasaan dan pemikirannya, dan membaca merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang terjadi pada masa sebelumnya, maka menulis merupakan suatu aktivitas untuk mengaktualisasikan kemampuan dirinya dan spesialisasi keilmuannya kepada publik. Karena dari hasil tulisannya, baik berupa buku maupun sekedar naskah, opini, dan makalah singkat, pembaca dapat mengetahui kualitas keilmuan yang ia miliki dari spesialisasi keilmuannya. Ada 4 hal pokok dalam pelaksanaan pembelajaran menulis, yaitu pertama yaitu menulis huruf Arab, kedua menulis kata-kata dengan huruf-huruf yang benar, 3. Menyusun susunan kalimat berbahasa Arab yang dapat dipahami, 4. Menggunakan susunan kalimat dalam bahasa Arab tersebut dalam beberapa alinea sehingga mampu mengungkapkan inti pesan dari penulis. Untuk memperoleh hasil yang efektif dan pelaksanaan pembelajaran menulis, maka perlu diketahui bahwa aktivitas menulis yang dimaksud terbagi menjadi 3 hal, yaitu didikte atau diimla. Yang kedua yaitu imla. Didikte atau diimla meliputi 4 hal, yaitu imla hijai, imla manqul, imla manzur, imla ikhtibari. Yang kedua yaitu menulis indah, al-khat. C yaitu mengarang atau tabir wal insa. Tabir wal insa ada tiga bagian, yaitu takbir al-basit atau karangan sederhana. Yang kedua at-tabir muwajjah atau karangan terstruktur. Yang ketiga yaitu at-tabirul hur atau karangan bebas. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan saya dari mata kuliah metodologi pembelajaran dalam metode al-madkhal al-wazifi. Baik, syukran bihadza kafa minni idza wajadtum akhta'an min kalami fatlubu afan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.